kehamilan. Iya. Oh ya, silakan duduk Ibu. Ibu, nyun sewu, perkenalkan, nama saya Dwi Hesti. Saya mahasiswa profesi bidan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Bu Dini. Kali ini saya izin ya Bu untuk dilakukan pemeriksaan dalam sesi ujian saya di stase pemeriksaan persiapan kehamilan. Gitu ya. Nanti ada CA saya, ini Bu Arni, nanti Bu Bidan juga yang akan menilai saya. Ya, Ibu bersedia untuk jadi pasien saya? Terima kasih Bu. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang identitas Ibu. Nama Ibu siapa ya Bu? Dini. Namanya Bu Dini. Ibu Dini, kemudian umurnya Ibu berapa? 25. 25. Suaminya namanya? Contoh. Usianya? Kemudian untuk pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Kalau suami Ibu? Satpam. Ibu untuk alamatnya? Di Perumkis Nadia Terbang. Suami juga sama, tinggal satu rumah ya. Untuk ini Ibu asli orang Jawa? Ya. Sukunya Jawa ya Bu ya. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi ya Bu ya. Pertama kali Ibu menstruasi usia berapa? 13. 13 tahun ya Bu ya. Kemudian lamanya menstruasi berapa? 7 hari. 7 hari. Kemudian untuk lamanya menstruasi 7 hari, kemudian pernah nggak sih Ibu merasakan dismenor atau sakit waktu menstruasi seperti nggak ada? Kalau banyaknya menstruasi dalam sehari bisa ganti kembali berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan. Ibu pernah keguguran? Enggak. Berarti ini baru mau akan hamil pertama ya. Kalau untuk riwayat penyakit ya Bu ya, ada riwayat penyakit jantung nggak yang diceritain? Enggak. Nggak ada. Kalau penyakit tensi tinggi, diabetes, malaria, Enggak. tidak ada. Kemudian kalau yang dari keturunan Bu, dari orang tua, jantung juga nggak ada, hipertensi, diabetes juga nggak ada ya. Kemudian untuk ini Bu, penyakit kelamin pernah nggak mengalami? Oh enggak. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat perkawinan. Ini perkawinan yang keberapa? Pertama. Menikah sudah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Ibu, saya mau tanya Ibu, bagaimana sih pengetahuan Ibu tentang mempersiapkan kehamilan itu? Pada waktu saya penataran mau menikah, Ya. info dari pihak yang ini apa tuh namanya yang menatar itu, saya diminta ketemu sama bidan setempat atau di puskesmas. Oh gitu. Kalau pengen cepat hamil. Oh iya, sebelum hamil ya Bu ya. Iya. Benar Bu. Memang untuk mempersiapkan kehamilan yang maksimal ya Bu ya. Kemudian saya juga akan menanyakan tentang riwayat KB. Ibu pernah pakai KB enggak? Enggak pernah. Pil pun enggak pernah ya Bu ya. Kondom pun enggak pernah. Iya. Memang dari awal menikah tidak mau menunda kehamilan dulu. Kalau untuk pola makan dan minum, Ibu kalau makan sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Maksudnya nggak terlalu banyak nasinya. Nasinya nggak terlalu banyak. Kalau porsi satu piring itu Ibu makannya seberapa? Setengah. Setengah porsi ya. Untuk cemilan? Cemilan biasa pisang. Buah ya. Kalau untuk makan nggak ada keluhan ya Bu? Entah itu punya gastritis, sakit mangkapan nggak ada ya. Kemudian kalau yang untuk minumnya Bu, sehari berapa gelas kira-kira? 8. Rata-rata Ibu minumnya jenisnya apa ini? Air putih. Air putih. Kalau untuk buang air besar dan buang air kecilnya,
Ibu buang air besar sehari berapa kali? Atau Sekali. berapa hari sekali? Sehari-sekali. Sehari sekali, rutin ya Bu? Ada keluhan Iya. mungkin keras ataupun apa? Ya. Warnanya juga normal ya, warna buang air besar normal, bukan warna putih Iya. kayak tepung gitu enggak ya, kayak pul gitu enggak ya. Kemudian buang air kecilnya ya Bu, untuk buang air kecilnya sehari apa berapa kali kira-kira? Di atas 10 sampai di bawah 15. Ada keluhan Ibu? Kalau aktivitas sehari-hari, Ibu tadi bilang ibu rumah tangga ya, aktivitasnya berarti aktivitas ibu rumah tangga saja atau mungkin ada aktivitas yang lebih, tahu Ibu kalau belanja harus jalan kaki dan lain sebagainya? Enggak ada. Kalau untuk tidurnya Bu, Ibu tidur siang nggak? Iya. Berapa jam ya? Jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, berarti sekitar 2 jam ya. Kemudian kalau untuk tidur malamnya? Jam 8 Ya. malam sampai bangun jam 4 pagi. Kemudian kalau yang saya nih ya, saya tanya tentang hubungan seksual. Nah, Ibu kan ini pengantin baru ya, katanya baru 2 bulan yang lalu menikah ini, hubungan seksualnya, rutinitasnya Seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Oke. Nggak ada keluhan ya Bu ya? Atau mungkin ada keluhan habis hubungan, sakit dan lain sebagainya nggak? Kalau untuk kebiasaan sehari-hari yang pernah ditanyakan juga mungkin di kelas yang sebelumnya itu kelas persiapan menikah, ada nggak Ibu merokok atau minum obat-obatan tertentu? Enggak. Nggak. Enggak. Minum alkohol juga tidak ya? Kalau di sekitar rumah Ibu ada yang merokok nggak? Enggak. Merokok aktif? Suami juga enggak? Enggak. Tinggalnya udah berpisah dengan orang tua? Udah. Udah tinggal di rumah dengan suami ya? Untuk menghadapi proses kehamilan ini Ibu ada kecemasan tertentu atau tidak? Tidak ada. Baik Ibu, ini saya untuk pemeriksaan yang saya tanya-tanya, anamnesanya sudah selesai. Berikutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya akan cuci tangan dulu. Bu Dini, yang sewu bisa nimbang dulu. Berat Ibu ini 49 ya. Bisa turun dulu. Permisi ya Bu ya, saya masukkan. Ibu bisa berdirinya kayak di sini. Saya ukur tinggi badannya. Nampaknya Bu, maaf ya. Tinggi badannya 160. Saya catat dulu ya. Untuk tekanan darahnya sebentar ya Bu. Itu sambil duduk di sana aja ya. Ya, ada keluhan sih Bu ya. Enggak. Siap. Saja lurus. Seratus 10/70 ya Bu.
36 cm ya Bu. Belah normal. Ibu bisa tiduran miring dulu, bis gitu nanti mama atas lagi ya. Maaf bisa buka maskernya dikit ya. Saya izin untuk memeriksa payudaranya ibu ya. Caranya nanti ibu kalau di rumah bisa periksa payudara sendiri, namanya sadari gitu. Mulai dari berteriak dulu, kemudian bergerak mengitari payudara, memutar. Yang semakin lama semakin ke dalam, maaf ya Bu, untuk melihat ada benjolan-benjolan yang aneh apa enggak. Benjolan-benjolan yang aneh itu kalau seandainya kanan kiri berbeda, ibu bisa lakukan yang sebelahnya, bisa lurus tangannya. Oke, yang sebelah sini nggak ada benjolan. Nggak ada, sampai tangan nggak ada ya. Mampu saya periksa perutnya ya. Oke. Pernah operasi tertentu? Maaf ya, saya lihat sebentar ya. Tekuk kakinya. Oke, luruskan lagi. Oke, nggak ada plasma. Yang sewu itu saya mau periksa genitalia, tapi ini saya tanya aja dulu. Itu pernah ada keputihan ataupun apa? Nggak ada. Oke, ya. Sudah cukup ibu, sekarang ibu bisa miring. Ya, kemudian turun. Bisa di sana lagi ya Bu ya. Saya sudah memeriksa ibu, hasil pemeriksaan secara fisiknya tadi normal semua, tidak ada kelainan. Dan di rekam medis ibu juga saya lihat ibu baru kemarin itu untuk memeriksakan HIV. Jadi ini saya tidak periksa lagi, kalau ibu belum periksa HIV udah agak lama, berarti saya akan periksa lagi. Tapi ini sudah ada pemeriksaan yang hasilnya negatif. Kemudian juga untuk hemoglobin ibu juga di sini menyatakan 12,8%, artinya sudah sangat bagus. Kemudian juga dari pemeriksaan fisik tadi yang saya lakukan itu tidak ada tanda ibu mengalami anemia. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang beberapa hal yang harus ibu tahu. Nah, ini Bu. Nah, ya, ibu kan ingin hamil, maka ibu harus mengetahui apa itu masa subur. Ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan, apa ya, ibu lakukan tes pada ibu sendiri dengan cara yang sederhana. Masa subur itu dapat diketahui dengan cara menghitung masa ovulasi wanita atau masa suburnya wanita itu berdasarkan data yang dikumpulkan ibu beberapa siklus atau beberapa bulan sebelumnya. Kemudian puncak kesuburan biasanya terjadi pada 13 hari setelah haid pertama. Jadi ibu nanti menghitungnya 13 harinya itu dari hari pertama haid, Bu. Ini kan ibu bilang bahwasanya haid terakhir tadi 17 Februari ya. Berarti nanti dihitungnya dari tanggal 17 itu ke belakang. 13 harinya pada hari ke-13 nya, maka itu adalah masa subur ibu. Itu secara teori ya. Tapi nanti saya akan memberikan beberapa cara untuk mengetahui itu hari pertama kan? Ya. Tapi Ditambahi 13. Berarti tanggal 1 Maret atau Iya. 2 Maret itu Awal subur. bulan, iya. Sampai berapa lama masa suburnya? Masa subur itu kalau dari ovulasi, jadi ovulasi itu keluarnya sel telur dari kandung dari pabriknya telur ya Bu ya, dari ovarium ke luar itu kurang lebih 2 hari Bu. Kemudian masa hidupnya sperma itu bisa sampai 48 jam, artinya 2 hari juga. Berarti plus minusnya sekitar ke belakang itu 2 hari.
Jadi setiap bulan kita menghitung ya, pas tanggal haid pertamanya kapan kasih tanda, kemudian ukur suhunya, ukur setiap hari gitu. Kapan mengukur yang tepat, yaitu saat bangun tidur. Sebelum ibu bangun, begitu ibu terjaga, ibu sebaiknya sudah, kalau masih mau memperhatikan itu, ibu sudah sediakan temperatur di dekat tempat tidur ibu, langsung di suhu tubuh. Nanti berapa langsung dicatat setiap bulannya. Nah, masa subur itu terjadi 2-3 sebelum suhu tubuh ibu kelihatan meningkat. Jadi nanti dalam siklus suhu tubuh itu akan ada peningkatan suhu tubuh. 2 atau 3 hari sebelumnya itu adalah masa subur. Nah, nanti ibu bisa hitung dari men pertama tanggal 17 Februari itu sampai dengan masa subur 2 hari sebelum suhunya naik, itu jatuhnya di hari keberapa. Kalau selama 3 bulan pengamatan kok ibu kok itu selalu sama di hari ke hari ke-10 pasti itu masa subur saya, maka pada bulan keempat berikutnya nanti pada hari ke-10 sebaiknya ibu nanti udah bicara dulu sama suami gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa dikondisikan. Kalau itu mau menentukan jenis kelamin gimana? Yaitu si kuasa Allah ya, cuma dari makanan gimana ya? Kalau dari makanan, dari penelitian yang saya baca belum ada yang spesifik. Cuman ada beberapa penelitian menyatakan bahwasanya kalau kita memakan makanan yang sifatnya asam seperti daging-dagingan, dia akan menghasilkan lendir atau lendir daerah kemaluan wanita itu yang bersifat asam. Nanti hubungannya adalah dengan kromosom sperma yang X atau Y, itu hubungannya nanti dengan laki-laki atau perempuan. Biasanya kromosom X kromosom Y itu akan lebih bisa tahan terhadap kondisi yang lebih asam. Makanya kalau makan daging biasanya nanti harapannya dapatnya laki-laki semacam itu. Itu suami istri. Ya. Kemudian pertama istrinya apa? Terutama suaminya juga sih. Jadi nanti produk spermanya juga lebih banyak ke arah yang asam, yang kayak kromosom Y-nya itu lebih banyak. Kalau yang mau perempuan berarti dia lebih vegetarian. Gitu ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Makannya pas waktu subur aja atau? Enggak, itu harusnya dirutinkan Bu. Dikondisikan. Kalau pas lagi subur aja nanti susah. Ada pertanyaan lagi Bu? Udah. Ya. Nah, saya harus kasih tahu nih Bu tentang penularan tentang penyakit, beberapa penyakit yang mesti Ibu waspadai ya. Di sini ada penyakit menular seksual, yaitu ada candidiasis vaginalisis ya, bisa dilihat ya. Vaginosis bakterial, ada candidiasis vaginosis, kemudian ada trichomonasis. Ini. Nah, kalau candidiasis ini ya, yang ini ya. Candidiasis vaginis itu adalah inflamasi pada mulut kemaluan. Gitu. Biasanya dia ada memar, nanti merasakan memar, dan untuk di vagina itu terdapat gumpalan kayak keputihan gitu, kadang-kadang kental atau kuning. Kemudian pH-nya cenderung lebih asam. Jadi kalau dirasakan di bau itu lebih kecut gitu. Asam kan lebih kecut gitu ya. Kemudian komplikasinya kulit sekitar kemaluan biasanya suka lecet. Nah, pencegahannya ibu harus sering membersihkan alat kelamin. Kemudian setelah dibersihkan dibasuh menggunakan air, itu langsung keringkan biar nggak lembab, biar jamur atau candidiasisnya ini nggak mudah muncul. Kemudian ada vaginosis bakterial ya, beberapa hari sampai 4 minggu biasanya dia akan melekat. Yang amis ya, dia berbaunya amis Bu ya, beda. Kalau tadi kan baunya cenderung asam, kalau ini berbaunya amis. Kemudian vagina itu kadang-kadang sifatnya kenyal, keputihannya itu kenyal. Kemudian juga dinding suka nempel-nempel di dinding vagina, di dinding kemaluan gitu ya Bu ya. Kemudian biasanya tidak ada peradangan, tapi nanti ada rasa
ya nggak nyaman juga, biasanya merubah kadar pH vagina lebih asam, jadi kadang-kadang gatal. Ya. Kalau yang ini ya Bu, yang lain ini biasanya perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Makanya kalau ada keputihan itu langsung periksa biar gimana caranya keputihan itu bisa dikurangi. Soalnya kalau keputihan dibiarkan aja itu bahaya buat kehamilan. Jadi kehamilan kan ada kulit ketubannya Bu. Ketubannya itu yang melindungi bayi. Itu kalau sampai pecah kan berarti kondisi bayinya terancam. Kalau dia sudah cukup bulan jadi lahir, tapi kalau belum cukup bulan, belum saatnya keluar, akhirnya jadi keluar, itu yang membahayakan gitu ya Bu ya. Kemudian ada trikomonas. Trikomonas itu bisa bertahan dari beberapa hari sampai dengan 4 minggu, 1 bulan ya Bu ya. Kemudian dia ini keputihannya purulen itu kental dan banyak, suka kadang-kadang seperti busa. Kemudian bikin iritasi daerah kemaluan juga, baunya agak busuk Bu. Gitu ya. Kemudian ini pada ibu hamil bisa menyebabkan bayi-bayi lahir belum saatnya udah lahir, dan bisa bikin bayi itu juga beratnya akhirnya di bawah dari normal. Itu kan ingin punya hamil yang punya bayi yang sehat, yang normal gitu bayinya gitu ya, nggak berlebih juga nggak kurang. Jadi begitu ada tanda-tanda ini Bu langsung periksa ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi ya itu aja. Ada pertanyaan Bu dari saya? Sedikit lagi tentang HIV ya Bu ya. Kebetulan kan Ibu ini negatif ya kemarin ya diperiksa ya. Kalau di pertengahan perjalanan, kalau sekiranya dari kemarin yang screening itu kan itu sudah tahu apa aja yang ditanyakan ya Bu ya. Nanti kalau ada kira-kira tanda-tanda bahwasanya kayak ibu beresiko HIV, itu bisa segera menghubungi kami petugas kesehatan. Nanti kami melakukan screening ulang gitu ya. Kenapa? Karena kalau ibu dengan HIV positif, bayinya bisa HIV negatif asal ibu rutin minum obat-obatan tertentu. Ya gitu ya Bu ya, biar nanti kesehatannya terjaga selalu. Ada pertanyaan lagi Bu? Sudah, terima kasih Bu untuk perjumpaan kita. Demikian saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi pasien dalam acara ujian saya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ini berarti nanti kalau Ibu hamil jangan lupa segera menghubungi. Nah ini kali ini ya.